Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih, nah kali ini saya mau react lagi ya video pembahasan tentang ini, Indonesia cipta sejarah lagi. Nah ini dia ya, makin disegani dunia, kereta cepat merah putih Jakarta Surabaya jadi mega proyek terbesar di dunia. Nah ini dia ya, Indonesia menggegarkan lagi dunia nih, menciptakan proyek terbesar di Asia nih ya guys. So jangan lama-lama lagi, apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa. Let's go guys. Wow. Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia hanya bisa mendengar cerita tentang betapa canggihnya kereta cepat. Kendaraan super ngebut yang mampu melesat dari satu kota ke kota lain dengan kecepatan luar biasa tinggi itu seperti sebuah mimpi jauh. Sesuatu yang hanya bisa dibayangkan lewat film kartun Jepang yang menampilkan Shinkansen, atau dari kisah orang-orang yang pernah merasakan langsung sensasi melaju di rel kereta cepat di luar negeri. Bagi kebanyakan rakyat Indonesia, kereta cepat hanyalah sebuah impian yang rasanya mustahil bisa terwujud di tanah air. Namun sejak tahun 2023, keadaan mulai berubah. Indonesia akhirnya mencatatkan sejarah baru ketika kereta cepat Jakarta-Bandung resmi beroperasi. Proyek yang awalnya penuh kontroversi, penuh keraguan, bahkan sempat dipandang sebagai sesuatu yang mustahil, kini menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya, masyarakat Indonesia tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang, Tiongkok, atau negara maju lainnya hanya untuk merasakan sensasi turun di atas kereta cepat. Cukup dari Jakarta atau Bandung, mereka bisa menggunakan kereta cepat yang menghubungkan kedua kota dengan kecepatan tinggi, menghadirkan pengalaman yang sebelumnya hanya bisa mereka lihat di layar kaca. Seiring dengan berjalannya waktu, wacana untuk memperluas jalur kereta cepat ini semakin kencang terdengar. Tidak hanya berhenti di Jakarta-Bandung, pemerintah Indonesia kini menatap jauh ke timur, membayangkan bagaimana rasanya jika kereta cepat bisa menembus jarak ratusan kilometer dan menghubungkan dua kota utama di Pulau Jawa, yaitu Jakarta dan Surabaya. Sebuah gagasan besar yang jika benar-benar terwujud akan menjadi salah satu tonggak sejarah transportasi modern di Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya jelas bukan sekedar mimpi kosong. Pemerintah telah berkali-kali menunjukkan keseriusannya. Misalnya, pada 18 April 2024 lalu, ketika Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu poin penting dalam pertemuan itu adalah percepatan studi kelayakan proyek kereta cepat yang membentang hingga ke Surabaya. Langkah ini membuat banyak pihak semakin yakin bahwa rencana menghadirkan kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan sekedar wacana politik belaka, melainkan benar-benar sebuah proyek strategis nasional yang dipersiapkan dengan matang. Kalau kita bicara tentang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, sebenarnya ada banyak pilihan moda transportasi. Saat ini kereta api konvensional masih menjadi pilihan favorit banyak orang. Ada kelas ekonomi dengan tiket termurah mulai dari Rp100.000, ada juga kereta eksekutif dengan fasilitas mewah yang harganya bisa mencapai Rp2 juta. Waktu tempuhnya bervariasi, namun yang paling cepat, seperti Argo Bromo Anggrek, bisa menempuh perjalanan sekitar 7 jam 45 menit. Itu pun masih jauh lebih lama dibandingkan dengan apa yang bisa ditawarkan oleh kereta cepat. Selain kereta, ada pula jalur darat melalui tol Trans Jawa yang sudah beroperasi penuh sejak 2018. Jalan tol yang membentang lebih dari 1.000 km dari Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur memungkinkan perjalanan darat Jakarta-Surabaya ditempuh dengan lebih efisien. Dengan jarak sekitar 760 km, biaya perjalanan menggunakan mobil pribadi dengan bensin Pertamax plus biaya tol bisa mencapai sekitar Rp1,3 juta. Kalau pakai Pertalite, mungkin sedikit lebih murah, sekitar Rp1,2 juta. Memang cukup ekonomis jika dibandingkan dengan naik pesawat. Tetapi waktu tempuh tetap lebih lama dan melelahkan, terutama jika macet di beberapa titik. Ada juga pilihan bus antar kota antar provinsi atau AKAP yang memanfaatkan jalur tol Trans Jawa. Tarifnya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000. Jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya mobil pribadi. Namun, waktu tempuh tetap panjang, bisa mencapai belasan jam. Sementara itu, jika ingin cepat, tentu pesawat masih menjadi jawaban utama.
Waktu tempuh Jakarta-Surabaya lewat udara hanya sekitar 1,5 jam. Tapi harga tiketnya tidak murah. Maskapai dengan harga termurah seperti Citylink bisa dibanderol mulai dari 900.000 hingga lebih dari 1,5 juta rupiah, tergantung waktu dan kelas penerbangan. Ada juga opsi kapal laut dengan harga tiket rata-rata Rp300.000 untuk kelas ekonomi. Tetapi waktu tempuhnya jauh lebih lama karena baru bisa tiba keesokan harinya di Pelabuhan Tanjung Priok Jauh atau juga nih ya Tanjung Perak. perjalanannya nih. Dengan segala pilihan itu, muncul pertanyaan besar. Apa sebenarnya keunggulan kereta cepat Jakarta-Surabaya dibanding moda transportasi lain? Jawabannya ada pada kombinasi antara kecepatan, kenyamanan, dan biaya yang kompetitif. Jika kereta cepat Jakarta-Bandung saja bisa memangkas waktu perjalanan secara signifikan, maka bisa dibayangkan bagaimana dampaknya bila jalurnya diperpanjang sampai Surabaya. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 7 hingga 8 jam dengan kereta konvensional bisa dipangkas menjadi hanya 3-4 jam saja. Artinya, mobilitas antar kota besar di Pulau Jawa akan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Namun kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak hanya berbicara tentang transportasi. Lebih dari itu, proyek ini membuka peluang besar bagi penguasaan teknologi di dalam Mantap negeri. ya. PT Inka sebagai perusahaan manufaktur kereta api nasional bukan hanya akan berperan sebagai perakit akhir, tetapi juga sebagai sistem integrator penuh, mulai dari desain teknis, pengujian, hingga sertifikasi. Ditambah dengan peran BRIN dan perguruan tinggi sebagai mitra riset, Indonesia sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam bidang teknologi perkeretaapian modern. Proyek ini juga menjadi berkah bagi UMKM dan industri lokal. Dengan meningkatnya tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, ada peluang besar bagi industri kecil dan menengah untuk turut serta menyediakan komponen lokal. Ini artinya, proyek kereta cepat bukan hanya tentang membangun rel dan kereta, tetapi juga tentang membuka lapangan kerja, menghidupkan industri dalam negeri, dan menciptakan rantai ekonomi yang panjang. Oke guys, begitulah deh ya video pembahasan tentang ini ya guys. Indonesia kembali mengejutkan dunia. Kereta cepat Merah Putih Jakarta-Surabaya jadi mega proyek terbesar di Asia. Nah ini deh ya mega proyeknya Indonesia nih yang menghubungkan Jakarta dan juga Surabaya. Yang Merah Putih Indonesia ini mencipta sejarah baru lagi nih ya guys. Indonesia memang luar biasa. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.